stop and notice. Oh, you never mean the things you say. Oh, you never mean the things you say. So hard to know your body. Don't mess up and notice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nusratun Hasanah. Saya adalah dosen tetap di Program Studi Manajemen Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Banten Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Aljabar Linier. Pemaparan ini adalah dalam rangka mengikuti seleksi sertifikasi dosen SMART 2021 sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT di bidang pengajaran. Mata kuliah Aljabar Linier merupakan mata kuliah teori dengan bobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 yang membahas tentang matriks, sistem persamaan linier, vektor, transformasi linier, dan ruang eigen. Mata kuliah ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menguasai teknik dasar dalam aljabar linier serta menerapkannya dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linier yang akan digunakan dalam mata kuliah di semester selanjutnya, seperti teknik riset operasional. Selain itu, dalam mata kuliah ini, mahasiswa memperoleh kesempatan bekerja dengan objek selain bilangan secara manipulatif, khususnya matriks dan vektor. Pendekatan perkuliahan juga dilakukan secara induktif, dimulai dengan R2, R3 hingga ruang vektor umum. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dalam konsep dasar aljabar linier. 2. Mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan prosedural dan manipulatif terkait dengan pengetahuan dasar aljabar linier. 3. Kemampuan memberikan interpretasi geometris pada objek-objek dalam aljabar linier. 4. Kemampuan untuk memanfaatkan sifat-sifat, teknik, dan metode dalam matriks dan ruang vektor umum, menyelesaikan masalah terkait dengan matriks dan ruang vektor. 5. Kemampuan memberikan argumentasi matematis dalam aljabar linier. 6. Kemampuan mengkomunikasikan pemikiran yang terkait dengan aljabar linier dalam bentuk tulisan maupun lisan secara terstruktur. Semua kemampuan tersebut diharapkan dapat menunjang mahasiswa dalam penyelesaian masalah di kasus-kasus dunia IT. Dengan demikian, disusunlah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam MK Aljabar Linier. CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari capaian lulusan prodi yang dibebankan kepada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Adapun CPMK dalam MK Aljabar Linier adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep matriks serta menyelesaikan operasi matriks, determinan, dan inverse matriks. 2. Mahasiswa dapat menyusun dan menyelesaikan sistem persamaan linier. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan operasi vektor, ruang vektor, dan ruang hasil kali dalam. 4. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep transformasi linier. 5. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep ruang eigen. Dengan adanya CPMK tersebut, diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada para mahasiswa sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan mata kuliah ini menggunakan pendekatan DAA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, Assessment. Delivery adalah apa yang akan dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampuh. Interaction, bagaimana saya menjalin interaksi, sedangkan assessment adalah bagaimana saya mengukur kinerja mahasiswa secara objektif di kelas.
Untuk delivery, sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai kemampuan yang diharapkan dan CPNK yang merupakan turunan dari CP lulusan, maka saya menyusun materi perkuliahan aljabar linier sebagai berikut. 1. Pembahasan mengenai konsep dasar dan operasi matriks, beserta determinan dan inverse matriks. Pendalaman materi matriks ini sangatlah penting disebabkan materi ini akan menunjang kemampuan mahasiswa dalam menyusun dan menyelesaikan sistem persamaan linier yang merupakan inti dari mata kuliah aljabar linier. 2. Yaitu materi sistem persamaan linier. Dalam materi ini, mahasiswa diajak untuk menyusun persamaan linier berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di dunia IT, lalu mencari solusinya menggunakan beberapa metode yang diajarkan. Metode tersebut berkaitan dengan matriks yang telah diajarkan sebelumnya. 3. Penjelasan selanjutnya adalah materi tentang vektor yang dikaji secara geometrik, analitik, dan numerik. Poin penting dalam materi vektor adalah mahasiswa diajarkan untuk memahami benda-benda di alam semesta ini terdapat dalam ruang vektor dengan dimensi tertentu. Jadi, sebuah benda di alam semesta ini dapat berada dalam ruang dimensi 1 atau R, ruang dimensi 2 atau R2, ruang dimensi 3 atau R3, dan seterusnya. Dalam hal interaksi, di perkuliahan MK Aljabar Linier, saya membagi menjadi 3 bagian interaksi, yaitu 1. Interaksi mahasiswa dengan dosen. Hal ini terjadi saat saya mengajar menggunakan metode ceramah. Saya tetap melakukan interaksi dengan mahasiswa berkaitan dengan materi yang disajikan. Biasanya saya bertanya mengenai materi-materi sebelumnya sebagai bagian dari apersepsi, dan juga bertanya tentang materi yang sedang diajarkan untuk mengetahui sejauh mana wawasan mahasiswa tentang materi tersebut sekaligus meluruskan persepsi yang kurang sesuai. Yang kedua yaitu interaksi mahasiswa dengan mahasiswa. Ini terjadi saat saya mengajar dengan metode diskusi. Beberapa pertemuan saya lanjutkan dengan sistem diskusi agar sesama mahasiswa memiliki keterkaitan emosional dan saling melengkapi dalam hal wawasan. Hal ini juga baik untuk meningkatkan kemampuan berdiskusi, negosiasi, dan berkomunikasi antar personal. Yang ketiga yaitu interaksi mahasiswa dengan konten. Hal ini terjadi saat saya mengajar dengan model project based learning. Mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan studi kasus yang diberikan. Disinilah mahasiswa menganalisis studi kasus tersebut yang merupakan kontennya. Mahasiswa mulai mencari-cari konten yang lain yang berkaitan, seperti studi literatur dan lain-lain, sehingga menemukan pemecahan masalah yang akan dipresentasikan. Assessment, yaitu bagaimana saya menilai seobjektif mungkin dalam menilai kemampuan mahasiswa. Pada asesmen ini, sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa mengenai poin-poin apa saja yang harus dinilai. Penilaian dilakukan dalam bentuk kehadiran atau absensi mengikuti proses perkuliahan, tugas, kuis, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Untuk bobotnya, masing-masing penilaiannya adalah sebagai berikut. Kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 35%. Adapun kriteria penilaiannya itu sudah disesuaikan dari pihak kampus Universitas Banten Jaya, yaitu untuk nilai A itu range nilainya adalah 80 sampai 100, range B yaitu nilai 65 sampai 79. Nilai C yaitu dari nilai 55 sampai 64, nilai D yaitu range yang nilai 40 sampai 54, dan nilai E yaitu 0 sampai 39. Demikianlah pemaparan DEA untuk MK Aljabar Linier yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya aturkan mohon maaf sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, masih pada baik-baik saja dan masih semangat kan? Masih. Masih ingat juga kan hari ini itu kita lagi belajar mata kuliah apa? Aljabar linear. Oke, iya ya. Nah, aljabar linear ini sudah masuki pertemuan kedua ya. Oke. Nah, pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang determinan matriks ya. Kalau sebelumnya itu kita belajar tentang konsep matriks dan operasi matriksnya. Oke, masih ingat nggak? Coba ibu tanya lagi. Matriks itu apa sih? Ada yang mau jawab? Saya Bu. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Oke, ya, tuh. Ada lagi mau jawab lagi? Oke, jalani. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Oke, ya itu juga betul ya. Oke, kurang lebih semuanya sudah bisa menjawab dengan benar ya tentang definisi dari matriks tersebut. Jadi ibu anggap kalian sudah paham tentang materi di pertemuan lalu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya tentang determinan matriks, ibu ingin kasih tahu dulu ya. Jadi tujuannya apa sih? Nah, oke. Tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini ya, yang pertama yaitu mahasiswa dapat menghitung determinan matriks berorder 2x2 dan 3x3 dengan berbagai teknik ya. Jadi nanti semuanya ini di sini itu diharapkan setelah pembelajaran ini selesai dapat menghitung determinan matriks ya dengan order 2x2 dan 3x3 dengan berbagai teknik. Jadi tekniknya apa saja nanti kasih tahu ya. Oke, selanjutnya yaitu mahasiswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan. Nah, ketika kalian sudah bisa menghitung determinan, diharapkan juga nanti pada bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan itu ya. Nah, yang terakhir yaitu mahasiswa dapat memahami cara mencari inverse matriks berorder 2x2 dan 3x3. Nah, pertemuan selanjutnya nanti itu ada kaitannya dengan inverse matriks ya. Dan untuk mencari inverse matriks ini itu butuh yang namanya mengetahui cara mencari determinan matriks. Makanya itu kalian di pembelajaran ini diharapkan bisa memahami bagaimana cara menghitung determinan matriks ya. Oke, sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap ya, sekarang ibu akan absensi dulu ya, mengecek kehadiran kalian dulu. Oke? Oke. Kita mulai absensinya. Haji Firmansyah. Hadir, Bu. Oke. Ahmad Jailani. Hadir. Oke. Denny Hermawan. Hadir. Oke. Hilal Haikal Rahman. Ada. Oke. Nanda Utami. Hadir. Oke. Rekani Hayatul Lutfi. Hadir. Oke. Siti Asmina. Hadir. Oke. Yuyun Yusria. Alhamdulillah ya, semuanya berarti pada hadir untuk perkuliahan kali ini. Sekarang kita langsung ke
ini, yaitu kita lihat di sini kan sesuai dengan rumus yang sebelumnya, yang elemen 2 dikali dengan elemen 3 ya, dikurangi dengan elemen 1 dikali 5 ya. 2 kali 3 berapa? 6. Oke, kalau 1 kali 5? 5. Kita semua ya. Oke, berarti 6 dikurangi 5 berapa? 1. Oke, semuanya. Oke, selanjutnya yaitu cara mencari matriks 3 kali 3 itu bagaimana? Di sini ada yang namanya metode Sarus ya. Nah, bisa dilihat metode Sarus. Nih, misalkan kita punya matriks A, di mana dia adalah matriks bujur sangka dengan ordo 3 kali 3. Oke, di sini ada caranya ya. Oke, dari sini ini itu sesuai dengan matriks A. Lalu kita ambil dua matriks yang di depan untuk diletakkan di sini ya. Kita letakkan di sini. Nah, di sini lalu kita melakukan perkalian. Nah, yang baris ini di sini kita lihat ada tanda panah. Ini dikali ya, A11, A22, A33 ini dikali, lalu dijumlahkan dengan panah yang kedua, A12, A23, A31, lalu dijumlahkan lagi dengan tanda panah ketiga, A13, A21, A32. Lalu lakukan pengurangan untuk tanda panah yang ke atas. Ya, di sini ada tanda panah ke atas, A31, A22, A13. Nah, kita taruh sini, lalu kita lakukan pengurangan lagi dengan tanda panah yang kedua, A32, A23, A11. Ya, di sini lalu kita lakukan pengurangan juga dengan tanda panah yang ketiga. Di sini ada A33, A21 dan A12. Nah, begitulah cara mencari matriks 3 kali 3 ya, cara mencari determinannya dengan menggunakan metode Sarus. Jadi tadi sudah ya materi tentang cara mencari determinan dengan matriks yang ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Oke, selanjutnya di sini ada soal-soal latihan yang harus dikerjakan ya, agar bisa lebih memahami lagi bagaimana tadi cara mencari determinan. Oke, ibu bagi kelompok ya. Ibu bagi kelompok untuk yang sebelah sini ya, 2 baris ini itu kelompok pertama dan 2 baris ini adalah kelompok kedua. Oke, nah sekarang coba untuk berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing kan ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang masing-masing kelompok kerjakan tugas ini ya. Hitung determinan matriks berikut. Di sini ada 4 matriks. Ada matriks A, B, C, dan D. Ya, sesuai dengan cara yang Ibu sampaikan tadi ya. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti kalau misalkan sudah infokan Ibu untuk salah satu perwakilan kelompok jelaskan nanti di papan tulis ya. Gimana? Ada yang susah? Hasilnya Lagi dihitung dulu Bu. Coba didiskusikan. Kalau ada yang kesulitan bilang Ibu ya. Iya Bu. Siap Bu. Coba gitu, jadi ke satu-satu. iya gitu. Kelompok ini gimana, bisa semua atau ada yang bisa? Oh, bisa Bu. Oke, bisa ya udah ya. Ya jawabannya. Ya. Dulu nih ya, mau diuraiin. Masa mau langsung ngejawab? Emang nggak Bisa. cepetan gitu, Bu. Tinggal jabarin ke sini. Iya. Udah, tarik hasil. Oke, 15 menit sudah berakhir. Gimana? Sudah selesai semua? Oke, ya. Siapa yang mau maju ke depan untuk yang matriks A? Saya Bu. Ya, Dendi mau maju ke depan? Mau Bu. Oke, sini.
matriks A itu ada soalnya seperti soal baris, ada mempunyai baris 6 sama 3 baris pertama, dan baris keduanya itu min 1 sama min 2. A nya mempunyai 2 kolom kan teman-teman ya. Kolom pertama itu ini, nah yang kolom kedua itu ini. Nah selanjutnya determinan A itu sama dengan ini sama. Nah jadi gimana cara mengerjakannya? Jadi dikali silang teman-teman. Nah seperti ini. Nah jadi dapatlah 6 dikali min 2 ya, dikurang 3 dikurang min dikali min 1 sama dengan min 9. Oke, ya. Terima kasih Dendi. Oke, boleh kembali lagi ke depan. Oke, soal selanjutnya yaitu yang soal matriks order 3x3 yang matriks C. Kelompok ini siapa yang mau maju? Haikal Bu. Oke, Haikal ya. Silakan Haikal. Semua di kelompok. Ya, itu bisa dihapus dulu ya. Oke, sudah selesai Kal? Oke, gimana? Benar jawabannya sama? Sama. Oke, kalau gitu coba Haikal jelasin kenapa jawabannya tidak sama. Namanya determinan berorder 3. Diketahui matriksnya terdapat 3 baris dan 3 kolom. Angkanya ada 1, 0, 3, 4, min 1, min 2, dan 2, 3, dan 0. Untuk mencari determinan C, kita ngambil bagian sebelah sini, jadi dipindahkan sebelah sini, bukan sebelah sini, ke sini dipindahkan ke sini, 2 angka ya, 2 baris 3 kolom, 2 baris 3 kolom. Jadi untuk menghitung, untuk mencari determinan C, kita apa namanya ya, istilahnya ini kayak runcuran ya, runcuran. Jadi 1 dikali min 1 dikali 0 pertama, ditambah 4 dikali 3 dikali 3 min ya teman-teman, pas ini. Terus ditambah 2 dikali 0 dikali 2. Ini untuk sebelah kiri. Kalau untuk menghitung sebelah kanan, bentuk pengurangan dengan jumlahnya 3 dikali min 1 dikali 2 dikurang min 2 dikali 3 dikali 1. Terus yang terakhir ada 0 dikali 0 dikali 4. Nah setelah dijabarkan baru dijumlah. 1 min 1 0 0, 4 3 min 3 min 3 6, 2 0 2 0, 2 min 3 min 1 min 6. Nah setelah itu 0 ditambah min 36 ditambah 0 tambah 0 berapa? 36. Oke, makasih Haikal ya sudah
menjelaskan? Ya, jawabannya betul ya. Oke, silakan duduk. Oke, semuanya sudah kita bahas ya materi hari ini. Gimana? Kalian pada paham nggak materi hari ini? Oke, emangnya tadi kita lagi belajar apa sih? Coba jalani. Hari ini kita belajar tentang determinan matriks berorder 2x2 dan 3x3. Oke, bagus. Lalu Yuyu, tadi gimana sih cara mencari determinan matriks yang ordernya 2x2? Kalau elemen matriksnya A, B, C, D sama dengan AD min BC. Oke, ya benar ya. Setelah semuanya paham tentang cara mencari determinan, berarti nanti pertemuan selanjutnya tentang inverse matrix pada sudah bisa ya untuk mencari inverse matrix karena nanti ada hubungannya dengan determinan ini ya. Oke, Ibu tutup perkuliahan hari ini dengan membaca adalah dan Ibu tutup juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapan Eslin mengenai MK yang diajarkan Bu Uswah? Cukup menyenangkan dan menarik juga ternyata kalau belajar terus luring ya. Seandainya kalau terus luring kayak gini sama-sama teman pasti asik dan si materi juga langsung bisa menyerap ke otak kita gitu. Jadi gampang mencerna, gampang juga untuk mengerti soal serta contoh soalnya. Alhamdulillah MK Bu Uswah itu sangat seru dan menyenangkan sekali, nggak bikin ngantuk. Ya pokoknya bintang 5 lah buat Bu Uswah. MK yang sudah diajarkan Bu Uswah itu sangat mudah dipahami, gampang dimengerti, dan di kelasnya itu Bu Uswah mengajarkannya dengan asik gitu. Jadi sama kitanya nggak boring. Cukup? Cukup. Terima kasih. Yuk. Sama-sama.